Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. And I am very happy with your student. Okay. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus selalu awali dengan doa. Oleh karena itu, semua berdiri untuk kita mulai dengan doa. Oke, salah satu maju doa. Share your friends. Let's pray together. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now and forever. Amen. in the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Okay, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Okay, now I will check your attendance list. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak datang ke sekolah? Maria Delviana Opa. Siapa lagi? Berarti dua orang yang tidak hadir hari ini. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? You ready? Ibu mau tanya dulu, kita membuat kesepakatan Kesepakatan kita minggu lalu, ada yang masih ingat? Masih. Oke, apa saja? Ya, mengikuti pelajaran dengan tertib. yang berikut. Ya, Keluar masuk kelas harus meminta izin. ada lagi? Sepakat? Oke, ibu mau tanya, apakah anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Oke, Bosco. Recount. What is the meaning recount? Peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti apa? Oke, Bosco. Minggu lalu saya pergi ke kota. Minggu lalu, Bosco pergi ke Keva. Dia go to Keva Menalo last week. Ada yang lain lagi? Tas? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking biar anak-anak semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo, stand up please. Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning to me. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Sit down please. Thank you, teacher. Mari, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu the student can identify the structure of recount text. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur recount text. Jadi, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Do you have experience in your holiday? Yes. Okay. What did you go to? Pakari. Berarti anak-anak semua sudah punya pengalaman waktu liburan. Nah, oke, baik. Materi kita hari ini tentang recount text. Jadi sebelum masuk recount text, contoh Ibu memberikan salah satu contoh waktu liburan. Waktu liburan semester, Ibu dapat telepon dari keluarga saya. Ada kakak saya di Mataram, dia telepon. Kalau libur boleh datang ke Mataram. Senang bisa sudah senang, gembira, bisa kan libur ke Mataram. Di sana Ibu berkunjung di tempat-tempat wisata yang begitu bagus. Ini adalah cerita dari Ibu waktu liburan.
Bagaimana dengan anak-anak? Pasti semua punya pengalaman toh? Punya? Oke, coba masing-masing coba menceritakan pengalamannya. Ayo. Ya, silakan Bosco. Berdiri. Waktu liburan saya pergi ke Malaka. Waktu liburan Bosco ke Malaka. Bagaimana perasaan Bosco ketika pergi ke Malaka? Sedih? Senang. Oh, senang sekali. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Siapa lagi? Ya. Waktu liburan dia ke Kupang. Bagaimana perasaan Anda? Senang. Oke, thank you. Sit down please. Give applause your friend. Pasti cerita pengalamannya tidak selamanya dia harus senang. Pasti ada yang sedih. Seperti anak-anak. Pembelajaran kita hari ini tentang recount text. Kita akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang recount text. Is the which tell about something happening in the past. Yang artinya teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. The purpose of recount text ada tujuannya juga. Yang pertama itu memberikan informasi. Yang kedua memotivasi. Dan yang ketiga mendokumentasikan kejadian. Gimana? Harus ada tujuannya. Yang pertama itu memberikan informasi. Sebelum kita pergi ke suatu tempat, pasti kita harus saling memberikan informasi. Contoh, Aprilia mengajak temannya Ellen. Kita harus pergi ke Pantai Wini. Berarti sudah saling memberikan informasi. Terus memotivasi. Terus Ellen tanya, bagaimana keadaan di sana? Oh, di sana baik, tempatnya pasti indah. Terus saling memotivasi. Berarti kita jalan harus dengan motor atau dengan mobil. Kita saling memotivasi. Terus mendokumentasikan kejadian. Di sana kita berenang, pasti ada yang pegang HP atau Canon sudah mulai ambil gambar. Betul tidak? Betul. Berikut. Setelah kita tahu tentang tujuannya, kita juga harus tahu tentang struktur. Generic structure of recount text. Dari struktur recount text. Itu ada berapa anak-anak? 3. Ada yang tahu? Ya. Orientation. Oke. Yang berikut apa lagi? Event. Apa lagi? Ya, mengacungkan tangan sebelum menjawab. Apa? Reorientation. Jadi, di dalam generic structure of recount ada 3 struktur. Yang pertama itu orientation. Di mana itu merupakan bagian membuka teks atau pendahuluan yang berisi latar dari suatu kejadian, seperti siapa yang terlibat, kapan dan di mana terjadi. Yang kedua, event merupakan bagian isi teks. Misalnya menceritakan pengalaman lomba. Yang ketiga, reorientation. Itu merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kejadian. Nah, oleh karena itu anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan memutarkan sebuah video. Sekarang anak jangan jenuh, hanya Ibu yang sendiri bicara, tapi kita harus menonton. Ada satu video di sini. Saya minta kepada siswa mengamati dan mencatat yang dia lakukan. Nah, oke. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Hello guys, my name is Shika. I'd like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story.
Dicatat ya. First day, we did sandwich with it. We saw the beautiful sun together. Big scenery. Then we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tonawat. We met so many other tourists there. Oke, semua sudah paham? Thank you. Nah, di sini Ibu akan membagikan stick note. Anak-anak menjawab pertanyaan yang Ibu ada tanyakan jelas. Yang pertama, tadi semua sudah nonton toh video. Siapa yang ada di dalam video itu? Dan dia berlibur kemana? Ke tempat mana ia pergi? Berapa hari dia berlibur di sana? Sudah? Sudah. Oke. Dan anak-anak tentukan dalam video tadi yang menceritakan pengalamannya, dia sudah tentukan orientasinya di bagian mana, terus events di bagian mana, dan reorientation. Semua tadi sudah paham? Sudah. Oke. Nah, kalau begitu, Ibu akan bagikan stick note ini. Anak-anak menjawabkan semua pertanyaannya. Ibu sudah tanyakan ini. Pertanyaan yang pertama, what is the story about? Yang kedua, when did the writer go to Bali? Yang ketiga, what did the writer do at the fifth day in Bali? Keempat, what did the writer do at the second day in Bali? Waktunya 20 menit dari sekarang. Setelah anak-anak kerjakan yang di stick note, Ibu akan bagikan dalam KPD ini. Tentukan 3 struktur teks recount yang tadi kita sudah jelaskan. Bisa toh? Oke, silakan. Ada yang tidak paham tentang soal yang tadi diberikan? Paham? Paham. Lanjut. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Ayo sama-sama dengan teman mengerjakan. Mana? Sudah? Sudah. Halo. Hai. Apakah semua sudah mengerjakan soal ya KPD, terus soal-soal yang tadi Ibu sudah tanyakan di layar ini? Sudah? Sudah. Kelompok 3?
Sudah. Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke. Sebelum maju presentasikan, Ibu siapkan satu permainan. Ketika kita menyanyi lagu Balonku, kan ada spidol beredar. Ketika Ibu bilang stop, pas di kelompok mana, berarti kelompok itu yang maju duluan. Bisa toh? Bisa. Oke. Dari kelompok 1. Kita semua menyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, putih, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. No. Berarti di kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Silakan maju. Saya selesai. Hasil diskusi. Ayo maju, maju. Jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Ini ada lagu. Inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Oke, thank you for group 3. Give applause your friends. Now, please. Nah, sekarang sisa kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1. Give applause your friends group 1. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi kami. Dari Kelompok 1. kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Sit down, please. Berarti sisa kelompok yang kedua. Oke, come here. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi kami. Dari Dari kelompok kelompok 3. dari kelompok 2. Oke, thank you. Sit down, please. Give applause your. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang setiap kelompok sudah bersedia maju mempresentasikan hasil diskusinya di papan tulis. Nah, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama melihat kembali apakah jawaban yang sudah anak-anak tulis apakah betul, sesuai atau tidak. Oleh karena itu, saya minta kepada ketua kelompok 1 maju dengan teman cukup 2 orang melihat hasil diskusi dari kelompok 2 dan 3 untuk memberikan refleksi. Apakah jawabannya sesuai atau tidak? Bisa? Oke, silakan maju. Wah, mereka terus 3 orang. Ini adalah kelompok kedua. Oke, silakan. Bagaimana dengan pendapat dari kelompok 1? Baik, terima kasih. Semua yang kami kunjungi semua sesuai dengan pertanyaan. Oke, thank you. Oke, sit down please. Kelompok 3, silakan maju. Bagaimana pendapat dari kelompok 3 untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, dari kelompok 1 dengan 2, dari kelompok
Dua, jawabannya berbeda dengan pertanyaan. Bedanya bagaimana? Cara tulisan atau Kapan mereka pergi ke Bali? Mereka jawab, kami bersama-sama melihat sunset yang indah, Ibu. Sebenarnya jawabannya kami pergi ke Bali waktu kelas SMA. Kelas Okay, thank you. Give applause your friends. Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 untuk kelompok 1 dan 3? Semuanya sesuai. Semuanya sesuai. Oke, thank you. Sit down, please. Ibu juga sedikit mencatat di sini. Semuanya jawabannya betul sekali. Pasti kita sama-sama melihat jawabannya. Pertanyaan yang pertama tadi. What is the story about? In right holiday in Bali. Yes. Give applause to your friends. Number 2. When did the writer go to Bali? Ya, siapa? Oke, Amelia. Ketika saya di kelas SMA 2. Dia pergi ke Bali sejak dia SMA kelas 2. Oke. Number 3. What did the writer do at the first day in Bali? Ya. Hari pertama kami mengunjungi pantai selamat di pagi hari. Oke. The writer visited Sanur Beach in the morning, and the writer went to Tanalo. Number 4. What did the writer do at the second day in Bali? Ya. Kami seharian menikmati pantai Tanjung Benua. Right, enjoy in day on Tanjung Benua Beach, and afternoon the writer went to Kuta Beach. Oke, thank you. Berarti anak-anak semua memahami jawaban soal yang diberikan dan semua jawaban yang baik. Oke, Ibu sudah mengamati dan melihat di sini kelompok 2. Betul sekali. Di sini anak panas. Orientation, betul. Ada di bagian pendahuluan. Events di sini. Tempat, tanggal, di mana dia menceritakan isinya di sini. Dan reorientation adalah penutup. Betul. Dan kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah sesuai dengan jawaban yang ada di sini. Pada kesempatan ini, Ibu memberikan support yang baik kepada anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Jawaban-jawaban anak ini sangat luar biasa. Jadi, kita mengerjakan tugas kalau dalam bentuk kelompok. Bagaimana kita harus mendapatkan hasil yang baik? Pasti kita harus kompak. Keaktifan dalam kelompok tadi juga Ibu sudah mengamati. Semua bekerja dengan aktif. Dan anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu mau tanya dulu.
Apakah anak-anak paham, mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Mengerti. Oke, baik. Anak-anak di sini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Apa itu konteks? Konteks adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi dan rekapan yang jelas kepada pembaca tentang suatu kejadian. Oke. Baik, Ibu dapat menyimpulkan semua pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang konteks, di mana kita akan menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Di mana kita harus tahu tentang pengalaman itu, kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan itu tadi ada 4. Yang pertama itu apa? Informasi, memotivasi, dokumentasi, dan menghibur pembaca. Nah, dari situ kita juga harus tahu tentang generics, struktur recount text. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah orientation, effect, and reorientation. Jadi pembelajaran kita hari ini hanya berbicarakan tentang pengalaman yang sudah lalu. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Coba lihat di buku halaman 46. Di situ juga akan membicarakan tentang pengalaman anak-anak. Di situ ada 4 pertanyaan di situ. Nanti dicatat. Minggu depan kita sama-sama periksa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Apakah media pembelajaran yang hari ini kita gunakan oleh ibu guru dapat menyenangkan? Menyenangkan? Oke. Sebelum kita mengakhiri, ibu memberikan satu motivasi untuk anak-anak. Lakukan yang terbaik, karena niat yang baik tentu harus diiringi usaha yang baik untuk hasil yang baik pula. Oleh karena itu, pesan ibu, anak-anak jangan berhenti belajar. Selagi masih mampu belajar, teruslah belajar untuk mencapai cita-citamu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita semua berdiri untuk berdoa. Ya. Teacher and friends, pray together. In the name of the Father, In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. in the name of the Father, In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Okay, thank you. Give applause to your friend. Nah, sebelum ibu meninggalkan ruang ini, mari kita sama-sama ice breathing satu kali. Mau tidak? Mau. Oke, tepuk terima kasih. Tahu tidak? Tahu. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak yang luar biasa hari ini bersama ibu di dalam ruang kelas ini. Oke, sit down please. Thank you, teacher.